Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Jaya Pramono dengan NIM 2115101029 akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pencemaran pada tanah. Abstrak, tanah merupakan lapisan teratas kerak bumi yang terdiri atas bahan-bahan mineral dan bahan-bahan organik. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia masuk ke dalam tanah dan berubah lingkungan tanah alami yang kemudian terendap dan kemudian menjadi racun. Penyebab pencemaran tanah antara lain limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, dan penggunaan pestisida. Pencemaran tanah dapat berdampak pada ekosistem, lingkungan, dan makhluk hidup seperti berkurangnya mikroorganisme tanah dan penyakit, dan dapat tersebar ke manusia. Cara memperbaiki tanah yang telah mengalami pencemaran dapat dilakukan dengan cara remediasi dan pengurangan penggunaan bahan kimia dan pengelolaan limbah secara baik dan tepat dari manusia maupun industri. Pada pendahuluan, menurut DAS 1985, tanah di alam terdiri dari campuran butiran-butiran mineral dengan atau tanpa kandungan bahan organik. Tanah merupakan bagian penting untuk menunjang kehidupan makhluk hidup karena rantai makanan berawal dari tumbuhan. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka dapat menguap, terbawa air hingga masuk dalam tanah yang kemudian terendap menjadi zat kimia beracun di tanah dan dapat mengakibatkan dampak yang berbahaya pada manusia jika bersentuhan langsung ataupun mengkonsumsi tanaman yang berasal dari tanah. Kemudian pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk ke dalam tanah dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah biasanya diakibatkan oleh kebocoran limbah cair, bahan kimia industri perusahaan, penggunaan pestisida, dan air limbah industri yang dibuang langsung ke tanah tanpa memenuhi syarat atau peraturan, atau illegal dumping. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa, tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri atas bahan mineral dan bahan organik, serta memiliki sifat fisik, kimia, biologi, dan memiliki kemampuan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 disebutkan bahwa kerusakan tanah untuk produksi biomasa adalah ketika berubahnya sifat dasar tanah yang telah melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Kemudian juga ada pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria yang menyebutkan bahwa memelihara termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonominya lemah. Kemudian biasanya ciri-ciri tanah yang telah menjadi pencemaran yaitu sedikitnya vegetasi ataupun tanaman yang tumbuh karena unsur hara yang sedikit, kemudian memiliki pH yang tidak netral yaitu terlalu asam ataupun basa, atau berada di angka di bawah 6 atau di atas 8. Kemudian memiliki biota ataupun mikroorganisme yang tidak seimbang karena pH tanah yang tidak netral, dapat mengakibatkan keracunan pada mikroorganisme, kemudian memiliki lapisan humus yang tipis dan memiliki tekstur yang keras. Kemudian pembahasan. Nah, penyebab pencemaran tanah itu ada dua faktor. Yang pertama yaitu akibat ulah manusia itu sendiri maupun dari faktor alam itu sendiri juga. Nah, untuk ulah manusia ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu disengaja maupun tidak disengaja. Pencemaran yang disengaja itu ataupun yang dikenal dengan antropogenik adalah ketika manusia terlalu banyak menggunakan pestisida, kemudian kegiatan industri, radium, thorium, uranium, dan lain-lain. Untuk yang tidak disengaja adalah ketidaksengajaan atas kebocoran bahan kimia, kegiatan pengecoran, kegiatan pertambangan, kegiatan transportasi. Kemudian untuk pencemaran yang disebabkan oleh alam itu sendiri itu adalah bencana alam. Kemudian penyebab pencemaran tanah. Yang pertama itu pencemaran tanah akibat limbah domestik. Limbah domestik ini adalah limbah yang berasal dari pemukiman penduduk, tempat usaha, dan institusi. Nah, kemudian untuk limbah domestik ini ada limbah padat dan limbah cair. Untuk yang limbah padat itu berupa sampah anorganik, contohnya itu kantong plastik, bekas kaleng, sedangkan limbah air contohnya deterjen, oli, cat. Kemudian mengapa limbah domestik ini dapat menjadi penyebab pencemaran tanah itu adalah
timbunan sampah dan limbah organik ini menutupi permukaan tanah, kemudian menyebabkan tanah tidak bisa dimanfaatkan dan adanya zat merkuri, krom, dan arsen pada timbunan sampah dapat mengganggu biotanah, rusak struktur permukaan dan tekstur tanah, dan juga adanya oksida logam yang beracun pada limbah domestik. Kemudian penyebab yang kedua yaitu limbah industri. Limbah industri ini merupakan sisa-sisa pengolahan industri, pelapisan logam, dan industri kimia. Limbah cair yang mengandung zat seperti tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron itu juga mengandung zat beracun yang jika terkena mikroorganisme itu akan mengakibatkan kematian mikroorganisme. Kemudian yang ketiga itu penyebabnya itu adalah pestisida dan limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini kan termasuk ke dalam pupuk, sisa-sisa pupuk sintetik yang berguna untuk menyuburkan tanah ataupun tanaman. Nah, penggunaan pupuk yang secara terus-menerus itu dapat menyebabkan pencemaran tanah karena dapat merusak struktur tanah dan mengurangi kesuburan tanah sehingga tidak dapat ditanami tanaman dikarenakan unsur hara yang telah berkurang. Kemudian untuk penggunaan pestisida ini pada saat penyemprotan itu, pestisida yang terkena tanah itu dapat menyebabkan pencemaran tanah dikarenakan sifat-sifat ataupun bahan-bahan kimia itu masuk ke dalam tanah. Ini penyebab penyebab tanah tercemar. Kemudian dampak dari pencemaran tanah itu yang pertama terhadap ekosistem, makhluk hidup, dan lingkungan. Nah, untuk ekosistem sendiri tentu akan mengganggu ekosistem dikarenakan mikroorganisme di dalam tanah ini akan secara terus-menerus mengkonsumsi bahan pencemar yang masuk ke dalam tanah itu, kemudian terakumulasi di dalam tubuhnya dan berubahnya metabolisme ketahanan pada mikroorganisme dan antropoda yang hidup itu kemudian akan menyebabkan kematian pada mikroorganisme. Kemudian untuk dampaknya terhadap makhluk hidup, contohnya itu manusia, itu ketika bersentuhan langsung dengan tanah tersebut ataupun juga pada saat adanya sampah yang bisa menyebabkan banjir itu menyebabkan bau ataupun penyakit seperti malaria, kemudian tipes, dan yang lain-lain. Kemudian dampaknya terhadap ekonomi itu tanah yang telah mengalami pencemaran tentunya sudah tidak dapat untuk digunakan lagi untuk kegiatan pertanian ataupun masih dapat digunakan tetapi hasilnya tidak maksimal, sehingga akan berdampak kepada para petani dikarenakan tanah yang seharusnya dapat ditanami tanaman untuk keberlangsungan hidup tidak dapat digunakan lagi sehingga petani tidak mendapatkan pendapatan ataupun mengalami hasil lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu cara memperbaiki tanah yang mengalami pencemaran. Nah, apabila tanah sudah terlanjur tercemar, maka cara yang dapat dilakukan itu adalah dengan cara melakukan remediasi. Remediasi ataupun kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar itu ada dua cara, yaitu remediasi tanah in situ ataupun offsite dan ex situ yaitu offsite. Nah, untuk onsite ini adalah pembersihan secara langsung di lokasi yang terdiri dari pembersihan painting ataupun injeksi. Pembersihan ini lebih murah dan mudah. Kemudian pembersihan offsite adalah pembersihan dengan cara menggali tanah dan dibawa ke daerah yang aman atau belum tercemar. Kemudian cara pembersihannya itu adalah dengan menggali tanah kemudian disimpan di bak atau tangki, kemudian dicampur dengan zat pembersih dan selanjutnya zat pencemarnya tadi itu dipompa keluar melalui instalasi pengolah air limbah. Nah, untuk cara ini sendiri itu lebih mahal dan lebih rumit. Kemudian juga ada remediasi yang lain, yaitu bioremediasi. Ini adalah proses pembersihan pencemaran tanah menggunakan mikroorganisme atau penguraian limbah organik maupun anorganik polutan dengan mikroorganisme. Kemudian cara yang kedua itu juga dapat dengan mengurangi dari penggunaan pestisida itu sendiri.
maupun pupuk-pupuk yang memiliki bahan kimia secara terus-menerus dan berlebihan. Kemudian adanya tempat penampungan untuk sampah yang kemudian langsung diolah sehingga sampah tidak menumpuk dan pada akhirnya menyebabkan dampak negatif, salah satunya adalah pencemaran tanah ataupun banjir. Kemudian di banyak tempat pengelolaan limbah padat maupun cair yang berupa tempat penyimpanan, tempat penyaringan, dan tempat daur ulang yang nantinya dari limbah tersebut dapat digunakan kembali. Kemudian juga dari tempatnya harus jauh dari lingkungan masyarakat ataupun dari permukaan tanah agar ketika terjadi hal yang tidak disengaja seperti kebocoran bahan kimia itu tidak langsung berdampak kepada tanah itu sendiri. Kemudian kesimpulan, tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas permukaan bumi yang terdiri atas bahan mineral dan bahan organik, serta memiliki sifat fisik, kimia, biologi, dan memiliki kemampuan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk ke dalam tanah dan merubah lingkungan tanah alami dan terendap di dalam tanah yang kemudian menjadi racun dan menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan, ekosistem, dan makhluk hidup. Pencemaran pada tanah dapat disebabkan oleh penggunaan pestisida, limbah industri, maupun alam itu sendiri. Cara memperbaiki tanah yang sudah tercemar adalah dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia dan melakukan remediasi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.